Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kok masih lemes ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah suasana pagi ini begitu membahagiakan buat kita ya. Semakin membuat kita lebih berenergi, lebih antusias ya. Nah, topik kita pada pagi hari ini adalah bagaimana memunculkan ide-ide kreatif ya. Jadi kalau ini kan Anda nih rata-rata semester berapa nih? Semester 5 atau semester 7? Mungkin ada yang bahkan semester 1, Prof. Bahkan ada yang 1 ya? Iya. Oke. Nah, ini ini adik-adik semester 1 ya, banyak 1, 3, 5 atau 1, 3, 5 ya? Iya. Oke. Tantangan dunia Anda ya, dunia pendidikan, itu kalau dulu, saya cerita yang dulu ya, yang dulu itu pendidikan lebih banyak pada metode kognitif, artinya Anda melakukan analisis ya, membuat rasionalitas, buat logika untuk memecahkan problem. Ya, tapi hari ini Anda tidak cukup dengan itu. Ya, dosen-dosen masa lalu itu selalu cerita apa yang terjadi di masa lalu. Hanya itu. Ya, misalnya kalau Anda penelitian, Anda membuat hipotesis, ya, belajar teori-teori yang lalu, padahal Anda ketemu hari ini dan masa depan. Ya, jadi Anda ketemu itu tuh. Hari ini dan masa depan. Di situ mengandung sejumlah challenge ya. Di situ mengandung banyak tantangan. Ada satu lukisan menarik di kota New York ya. Itu lukisan itu bercerita masa transisi tahun 1904 dan 1917. Lukisannya itu potretnya di satu sisi kota yang sama. Hanya dalam waktu 13 tahun yang satu itu isinya adalah delman. Ya, jadi Anda kalau melihat di sisi kota itu semua delman. Lalu pada tahun 1917 Anda temukan di situ semua mobil Ford, ya banyak mobil Ford. Lalu apa yang ada di balik cerita lukisan tadi? Yang ada di balik lukisan itu adalah inilah masa transisi, masa di mana lingkungan berubah sangat dahsyat, berubah sangat luar biasa. Sehingga apa? Sehingga kalau orang itu belajar teori delman, maka sangat mungkin dia akan menjadi shock melihat perubahan itu. Ya. Dan hari ini Anda berada di era transisi dari revolusi industri 3 ke 4. 3 itu basisnya komputer, 4 itu digitalisasi. Ya. Kalau zaman saya, itu saya dulu sangat kagum dengan perusahaan yang namanya Kodak. Ya. Perusahaan perusahaan foto ya, fotografi gitu yang berbasis kimia ya, kameranya berbasis kimia. Dia mempekerjakan 3.000 dokter bidang kimia. Itu pada awalnya sebagai aset. Tapi ketika ada temuan digital kamera, itu justru menyebabkan dia susah untuk beradaptasi. Padahal punya 3.000 dokter lulusan kimia dari Jerman. Nah, ini apa ini? Perubahan mindset, perubahan organisasi ya, organisasi yang tadinya ukurannya harus besar, raksasa, kemudian menjadi sangat fleksibel. Instagram menjadi pemenang hari ini ya. Jadi ini kita melihat betapa kreativitas itu jauh lebih penting hari ini dengan hanya intelektualitas. Ya. Nah, ini di sinilah saya ingin menekankan pada teman-teman sekalian ya. Misalnya juga Anda lihat di Jakarta, Indonesia ini punya grup taksi yang top markotop ya, namanya Bluebird ya, Bluebird. Bluebird itu pertumbuhan karyawannya itu semakin lama semakin tinggi dan mereka bangga. Lalu 2010 lahirlah Gojek. Drivernya cuma 10, kecil buat Bluebird. Tapi 5 tahun kemudian Bluebird harus negosiasi ulang dengan mereka. Karena apa? Pertumbuhannya berbeda. Produk revolusi industri 3 itu pertumbuhannya 1, 2, 3, 4, sementara Gojek pertumbuhnya eksponensial.
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan lain-lain. Nah ini kira-kira tantangan Anda nih growing-nya seperti itu. Ya, sementara saya itu growing-nya seperti ini. Ya, ini bisa begitu, itu kita bicara kreativitas. Bicara ide, ya, bicara sebuah inovasi. Perusahaan itu sekarang karena tadi eranya, kita sering menyebut era disruption. Disruption itu perusahaan-perusahaan besar itu ya banyak mati karena gagasan baru dari perusahaan-perusahaan yang begitu lincah. Dan kita nggak pernah bisa membendung gelombang tsunami revolusi industri 4. Saya nih, generasi saya nih harus beradaptasi. Mungkin ini eranya Anda ke depan. Era di mana muncul SpaceX. SpaceX ini adalah uji coba untuk penerbangan yang sudah berhasil, tinggal diaplikasikan. Itu nanti perjalanan ke New York itu 1 jam. New York ke Tokyo itu 1 jam. Sehingga Anda bisa posting di Instagram paginya di Jogja, siangnya makan siang di New York, ya, makan sorenya di Tokyo. Dan itu mudah-mudahan sih saya ngalami ya. Tapi itu kira-kira ke depannya perkembangannya luar biasa. Mengapa sih ada laptop sekarang? Padahal 30 tahun lebih yang lalu itu komputer itu mainframe, ya, komputer itu ukurannya besar, yang punya hanya universitas top dunia. UMY belum ada dulu. Nah, kemudian Bill Gates itu bermimpi, bagaimana ya setiap meja itu ada komputernya, ya. Hari ini mimpi itu sudah menjadi biasa, tapi coba 30 tahun yang lalu, ya. Dalam dunia medis ini sekarang ada temuan alat diagnosa. Kita bicara medis, kekuatan terpenting adalah diagnosa dulu ya. Jadi kalau Anda salah diagnosa, maka terapinya jadi keliru. Alat diagnosa sekarang yang dikembangkan, itu sama halnya dengan temuan tes DNA beberapa puluh tahun yang lalu. Tes DNA itu melibatkan banyak universitas di sejumlah benua, sehingga biayanya triliunan. Hari ini kalau Anda tes DNA, Anda tahu 5 generasi ke atas Anda, kira-kira keturunan mana Anda. Harganya jauh lebih murah. Kemudian kalau bicara alat diagnosa tadi, itu setara dengan 10 dokter spesialis yang sedang fokus. Padahal kita kalau pergi ke dokter, yang ngelayanin paling dokter jaga. Atau mungkin dokter spesialis kalau punya uang paling 1. Tapi alat itu bisa setara dengan 10 dokter spesialis. Harganya juga masih mahal hari ini. Ini kita bicara ide loh. Nanti kalau kita menggunakan logikanya Bill Gates, maka dalam kurun waktu mungkin lebih cepat dari 30 tahun, itu semua unit layanan terkecil di level puskesmas misalnya, itu semua ada alat itu. Lalu bagaimana mereka yang sekolah spesialis? Jadi sekarang ini sebetulnya tantangan untuk semua profesi macam-macam ya. Untuk saya sebagai dosen ya, sekarang ada MOOC di mana perguruan tinggi itu nanti bisa menjalankan online secara masif. Ya. Kalau seperti itu, Anda akan ketemu dosen-dosen idola Anda. Saya pengen kuliahnya di Harvard deh, saya pengen kuliahnya di Cambridge, saya pengen kuliah di mana, lalu saya lihat dosennya, nih kan nggak mungkin marah tuh dosen kayak gitu ya. Kita mau ulang-ulang juga kita ulang aja kan, pause diulang nih maksudnya apa ya gitu ya. Lalu ketika Anda merasa sudah siap belajar, Anda bayar. Kemudian Anda ujian dan Anda lulus. Berarti udah 1 mata kuliah kompetensi bidang itu Anda punya. Kan ini pembelajaran semakin menjadikan Anda itu seperti orang kalau makan prasmanan. Jadi Anda mungkin semester 1 oke lah di UMY. Tapi nanti mata kuliah tertentu Anda ambil di Cambridge, di Gajah Mada, jadi tergantung pilihannya. Ini kira-kira dunia semakin seperti itu. Dan yang perlu Anda tahu, universitas-universitas di luar negeri itu, ya kayak di Australia, di Eropa, di Amerika, itu tingkat kompetisinya sebetulnya jauh lebih ringan daripada kalau kuliah di Indonesia. Ya, apalagi kalau misalnya 3 besar kita itu kayak UGM, ITB, UI itu sangat ketat sekali masuk.
Karena apa? Karena penduduk muda di sini sangat banyak. Ya, jumlah perguruan tinggi juga terbatas. Seleksinya sangat ketat. Ini sebetulnya kita ketika mengembangkan nanti yang namanya cara berpikir global mindset, sebetulnya kita dikotominya bukan luar negeri, dalam negeri. Yang harus kita pikirkan adalah mana yang punya reputasi bagus. Bukan dalam luar loh. Karena gini-gini Bantul ini, itu luar negerinya Tokyo. Ya, jadi orang Tokyo itu lagi ngomongin, kita ke luar negeri kemana? Ke Bantul. Ya kan? Nah ini kan sebetulnya bukan jangan luar negeri, dalam negeri. Yang kita bicara kualitas. Ya. Ini global mindset, cara berpikir global. Klaten sama Clayton, ya mungkin nggak jauh. Ya. Klaten, Clayton ya. Clayton tahu nggak? Clayton itu di salah satu kota di Victoria, di negara bagian Australia. Nah ini ya, kita akan menghadapi situasi yang seperti ini. Sehingga Anda itu, ini pengalaman saya begitu lulus dulu dari UGM tahun 97, saya lulus di UGM, saya nggak jadi dosen dulu. Saya pertama kali kerja di program calon pimpinan di bank, sekarang namanya Bank Mandiri, dulu Bank Bumidaya, karena salah satu embrionya ada Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, dan sebagainya. Saya masuk di situ. Teman-teman saya sekarang udah jadi EVP atau VP, Vice President atau EVP di Bank Mandiri. Bahkan ada satu jadi direkturnya Bank Syariah Indonesia. Itu teman seangkatan saya masuk di dunia perbankan. Nah saya begitu masuk ke situ, 2 tahun, kemudian dia merger jadi Bank Mandiri. Nah sebelum merger saya pindah ke BNI, karena saya dulu mikirnya, wah nanti situasinya tidak nyaman nih, karena ada banyak subculture, ada budaya ex bank sebelumnya, bank sebelumnya, bank sebelumnya. Maka saya kemudian masuk BNI. Nah, begitu saya masuk BNI terjadi transisi. Transisi apa? Penggunaan teknologi komputer. Tadinya dia pakainya under DOS, berubah jadi under Windows. Saya waktu kuliah di UGM pakainya under DOS, karena memang saat itu menggunakan under DOS. Saya dapat A loh. Saya dapat A, dan saya begitu bangganya dengan A saya di komputer tadi. Tapi apa yang terjadi ketika saya masuk ke dunia kerja? Wah, transisi nih. Transisi mereka pakai under Windows, saya begitu lihat ini bingung gimana cara mengoperasikannya. Saya stres, saya mengalami shock. Ya. Lah, itu kira-kira yang akan Anda hadapi ketika Anda hanya learning to get knowledge, tidak mengembangkan learning to learn. Nah, saya begitu kaget gitu, lalu yang saya lakukan apa? Saya masa kerja saya Senin sampai Jumat itu ketat jamnya. Lalu Sabtu libur, kalau dulu Sabtu Minggu ini saya gunakan pergi ke Depok. Saya punya banyak teman di UI, punya teman di Gunadarma, lalu saya belajar di situ. Jadi Sabtu Minggu saya nginep di rumah teman saya yang UI di Gunadarma, kan gratis jadinya ya. Jadi terus saya belajar di situ. Saya masih pegawai baru, langsung saya pelajari. Dan saya masih ingat atasan saya lulusan dari Wollongong, dari Australia itu bilang gini, gimana sih kamu nggak bisa, katanya lulusan Gajah Mada, terus kok kayak gini aja nggak bisa. Saya kan tertantang itu waktu itu. Terus akhirnya saya belajar 2 bulan itu saya menguasai under Windows, ya khususnya yang Excel, Word sama PPT. Lalu saya membuat PPT waktu itu. Waktu itu di ruang saya itu kan saya masuk divisi namanya dapurnya BUMN. Jadi dapurnya itu kita bicara mengenai pengembangan perbankan. Waktu itu satu meja itu saya masih ingat. Saya alumni UGM, ITB, UI, UGM waktu itu di bank itu. Nah saya waktu itu kan pertama kali tadi belum bisa under Windows. Saya baru under DOS. Saya dibilangin sama teman saya, nanti tolong jangan di save, tapi di save as. Nah saya waktu itu lupa pesannya teman saya, save apa save as ya. Nah saya nggak tahu implikasinya, begitu saya save data berubah semua. Saya dimarahin orang sekantor kan, karena masih transisi pemahaman itu. Tapi begitu saya belajar 3 bulan, saya dapat pressure luar biasa dari atasan dan dari teman kerja ya. Lalu 3 bulan saya kuasai itu, saya membuat PowerPoint, atasan saya yang lulusan dari Australia itu lihat, langsung dia malah kaget. Dia bilang, wih,
ini Heru udah bisa buat program PPT kok bagus banget kayak gini. Saya heran, perasaan saya belajarnya ini simpel, sederhana. Akhirnya saya menyimpulkan atasan saya yang lulusan Australia ini gaptek. Ya kan? Dia kaget dengan kayak gini, padahal ini biasa saja gitu. Nah ini sebetulnya itu kira-kira challenge ya, tantangan-tantangan di mana Anda ini harus beradaptasi. Anda harus apa gagasan-gagasan dalam situasi sulit. Itu yang bisa dimunculkan. Sehingga ya tantangan Anda ketika belajar itu Anda sebetulnya mengembangkan yang namanya leadership. Leadership yang kuat dari sisi dari sisi kreativitas tadi, kreativitas. Yang kedua integritas ya. Negara kita ini banyak orang pintar, kreatif, tapi integritasnya juga dipertanyakan. Ini biar kita menjadi orang rahmatan lil alamin. Jadi kreativitas, integritas, dan satu lagi knowledge yang above average, di atas rata-rata. Jadi Anda ini belajar nih pengetahuan di atas rata-rata, kreatif, integritas, lalu punya social impact, punya dampak sosial pada masyarakat. Ini ya. Lalu gimana cara belajarnya? Cara belajarnya adalah kalau kita bicara kreatif, kita nggak bisa beli buku kreatif lalu kita menghafalkan berbagai definisi mengenai kreativitas. Kreativitas itu munculnya, pembelajarannya sifatnya apa? Sifatnya di level subconscious. Jadi kita itu tiba-tiba enak gitu loh ngobrol dengan atasan, dengan dosen, dengan itu gagasan muncul mengalir. Ini kan nggak ada pelajarannya nih. Gimana sih kita ketika kuliah tuh antusias betul dengan perkuliahan. Kita full attention, punya atensi. Nah ini sebetulnya kita nih belajar mengenai karakter orang sukses. Jadi gagasan ide itu ada pada karakter orang sukses. Karena apa? Seorang yang ditanya, mau nggak kamu bisnis? Dia bilangnya, saya nggak punya modal. Begitu ada modal, terus bisnisnya apa dong? Nah ini kan masalah mindset nih. Ya, masalah cara berpikir. Ini yang harus dikembangkan oleh kita, mumpung adik-adik sekalian masih ada di bangku perkuliahan. Cara berpikir ini nanti membentuk persepsi Anda terhadap kehidupan. Persepsi itu karena apa? Stimulus kan banyak nih. Lalu Anda menseleksi stimulus yang ada di sekitar kita. Jadi Anda itu bisa sedih pagi ini, Anda bisa kecewa, Anda bisa marah, Anda bisa bahagia. Tapi Anda menyadari konsekuensi attitude Anda. Kalau saya itu sedih ya biasanya nih kalau mahasiswa putus gitu nyetel lagu-lagunya yang mendayu-dayu ya, yang sedih. Itu kan makin merimain ya, makin mengingatkan kita itu seperti itu. Itu tidak membuat kita keluar dari problem. Kita seringkali maintain hal-hal seperti itu. Ini di level subconscious. Jadi ketika kita banyak stimulus hari ini, maka jadilah orang terbaik. Ketika Anda punya alasan kuat sebetulnya hari ini untuk marah, tapi Anda membuat keputusan memaafkan. Anda punya alasan kuat untuk pesimis, bahkan nyaris sempurna Anda pesimis alasannya, tapi keputusannya optimis. Nah ini yang perlu kita bangun nih sebagai orang-orang sukses. Jadi ini mindset orang-orang sukses. Makanya Bill Gates bilang, kalau Anda itu lahir miskin, bukan salah Anda. Tapi ketika Anda mati miskin, itu salah Anda. Itu Bill Gates. Sebetulnya pesannya bukan masalah harus kaya miskin ya, tapi pesannya adalah ikhtiar. Ada upaya. Ada upaya, ada usaha. Nah sekarang nih kita masuk di mana energi kehidupan ini adalah energi spiritualitas. Ya, kita penting sebetulnya membangun kreativitas dan sebagainya itu base-nya adalah spiritualitas kita sebagai umat Islam. Ya, spiritualitasnya apa? Spiritualitas pertama adalah kita bicara mission. Mission itu bicara why do we exist? Ya, mengapa kita ada? Jadi kalau kita bicara mengapa kita ada, maka kita ingat
tidak aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Konteks ibadah ini itu diimplementasikan dalam semua aktivitas Anda. Ya, jadi kita bukan seakan-akan dikotomis antara ibadah dan aktivitas. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bicara social impact. Tadi saya mengatakan bahwa pinternya kita, kreativitas kita, integritas kita harus punya dampak sosial. Karena KPI-nya Tuhan, Key Performance Indicator-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaik-baik kita, itu yang paling bermanfaat buat orang lain, buat kehidupan ya. Ini yang kedua. Dan spiritualitas ketiga adalah hari ini harus lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini, itu hadis. Berarti kita bicara continuous improvement, itu diaplikasikan di Jepang. Ya konsep TQM ya. Jadi kita harus terus lebih baik dari waktu ke waktu. Ya. Nah, ini tantangan kita. Sehingga sebetulnya kalau kita bicara kembali lagi pada ide, gagasan, kreatif, itu bukan di level kognitif, bukan pada level conscious mind, tapi itu ada di level subconscious mind. Jadi Anda, misalnya, kenapa sih kita nih percaya diri ya, kita optimis? Atau Anda nih sebagai lulusan UMY ketika nanti presentasi di ajang PKM atau PIMNAS, Anda ada di depan gini, wih, gimana ya rasanya kita, Mbak Nuha, kamu bicara di depan banyak orangnya rasanya gimana? Ya sebenarnya kalau di awal pastinya takut ya Pak ya. Ada takut-takut iya, gitu pasti ya? tetap ada takut. Tapi tetap harus tampil. Kita nih harus tampil. Ya kita harus tampil ya. Masalah nervous itu bukan apa ya? Nervous itu bukan sesuatu yang hina. Emangnya kalau terus tangan saya gemeter saya jadi hina. Sementara orang yang sedang tampil pertama kali tangan gemeter seakan-akan harus ditutupi dan itu hina sekali. Ya. Sebetulnya kalau kita bicara improvement, maka ketika Anda tampil ya dalam satu event, meskipun nanti hasilnya belum sesuai harapan Anda, tapi itu jauh lebih baik daripada Anda tidak tampil. Ini yang namanya bandingkanlah dengan diri Anda sendiri. Jangan bandinginnya dengan orang yang sudah hebat. Anda membandingkan ketika ngomong di depan publik ini, bandingkannya dengan Mario Teguh, ya, dengan Bung Karno, ya enggak dulu lah. Itu sebagai inspirasi nanti ke depan bisa kita model. Tapi kita melihat kita adalah dari apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Jadi lebih fair, ya, lebih adil. Nah sekarang kalau kita kita coba buat satu day-to-day activities ya ketika kita masuk kelas, maka Anda ambil posisi duduk di mana nih kira-kira? Saya itu dulu 2 semester, itu kalau ngambil posisi duduk itu sering di belakang, paling belakang Mbak Nuha kan depan ya, kalau saya paling belakang tuh, dan dekat pintu, itu saya dulu kebiasaan, sehingga dulu kan saya SMA itu SMA 3 dan saya fisika bidang saya, A1. Sehingga saya agak ngeremehin manajemen waktu itu, saya masuk manajemen. Dan akhirnya IP saya ya sesuai dengan apa yang saya lakukan, di bawah 3, itu 2 semester pertama. Lalu kemudian muncul kesadaran, kenapa kok seperti itu ya? Bagaimana kita harus berubah? Lalu akhirnya saya ngambil posisi duduk depan. Dan kebetulan dulu ada teman saya, itu punya kebiasaan, dia sekarang jadi dokter tercepat ya, dan termuda waktu itu. Itu orang yang tidak punya apa-apa. Secara finansial dia dulu sukanya naik sepeda dan sepedanya paling jelek di Indonesia. Jadi sepedanya itu kalau diparkir dimanapun tidak akan hilang. Itu ciri sepedanya dia. Ya. Lah dia duduk paling depan, bajunya paling 2 apa 3, karena saya apal dulu bajunya batik. Terus kita kira awal-awalnya dosen karena wajahnya awet tua ya. Jadi saya kira dosen dulu, ternyata mahasiswa duduk selalu datang 15 menit lebih awal. Dia kadang-kadang ngekos, kadang-kadang nginepnya di masjid. Kalau lagi nggak punya uang, dia nggak ngekos. Tapi dia bisa lulus cepat. Ini kan disinilah situasi-situasi yang memunculkan gagasan, ide, ya. Jadi dari situ ya, saya melihat kita harus mengembangkan yang namanya psychological capital.
modal psikologis. Saya masih ingat dia itu kalau cerita cita-cita itu semangatnya minta ampun. Termasuk satu lagi ada teman saya dulu miskin, tidak diingat oleh mahasiswi, dia mahasiswa. Jadi kalau dia salam ke sini, salam ke situ, pasti enggak, siapa sih itu gitu ya. Dia dalam kondisi susah, kalau ke kampus itu dia jalan kaki seringnya. Dari Tegalrejo loh, jalan Tegalrejo ke Bulak Sumur, jalan kaki. Dia punya satu cita-cita harapan, saya nanti begitu lulus dari UGM, saya akan menjadi profesional di Jerman. Wah, saya waktu itu agak ketawa tapi dalam hati. Karena dia secara keuangan juga nggak pernah kursus lagi. Terus saya cuma agak ketawa dalam hati. Cuma 10 tahun setelah itu, saya kaget dia memang sudah di Jerman, meniti karir. Dan setelah itu sekitar, kalau saya lulus 95, ya sekitar 2010 lah, itu dia telepon ya. Saya sering menelusuri Facebooknya gitu, ternyata dia sudah menjadi salah satu asisten vice president di BMW. Anak buahnya 40 itu orang lulusan kampus di Jerman. Wah, dia telepon dengan confident, dia telepon saya. Her, ingat nggak omongan saya dulu? Kenapa? Saya sekarang memimpin 40 orang Jerman. Dan saya heran kenapa dulu nenek moyang kita dijajah Belanda ya. Padahal Belanda itu nggak ada apa-apanya dibanding Jerman. Itu saya kaget juga, dia memang orangnya agak terlalu confident ya. Dan dia cerita bagaimana dia kehilangan 2 kali laptop di kereta, itu nggak hilang, ketinggalan gitu maksudnya. Karena apa? Dia bayar pajaknya itu sampai 40%. Jadi dia bayar pajak itu, dia kalau tak bilang gaji, dia bilang ke saya gini, Her, saya kasih tahu gaji saya, mau nggak? Iya, saya bilang. Kalau saya kasih tahu nanti kamu semaput. Dia bilang, ya udah saya kasih tahu saya bayar pajaknya berapa ya, kata dia. Lalu dia ngasih tahu saya bayar pajaknya. Ya, itu dari zero ya, dari orang yang saya masih ingat banget ya. Dia itu yang saya lihat membuat dia sukses itu sebetulnya lebih dominan aspek di luar intelektual. Intelektual ya it's okay ya, tapi dia punya kecerdasan eksekusi. Eksekusi itu gimana? Kalau saya tahu hal baik, banyak orang cuma memilih jadi penonton atas hal baik itu. Tapi orang yang sukses adalah orang yang berusaha mengurangi gap antara apa yang dia tahu baik dengan apa yang dia lakukan. Artinya dia mencoba untuk melakukan itu. Yang kedua adalah kecerdasan emosional. Nah, ini kecerdasan emosionalnya juga kaitannya gini loh. Orang kan kadang-kadang nih mahasiswa sering gini, aduh saya bad mood nih. Lalu udah terus tidur, malas gerak. Itu artinya apa? Bad mood itu seakan-akan sudah dari sananya atau taken for granted. Udah dari sananya bad mood, artinya kita nggak bisa mengubah itu. Padahal Tuhan bilang akan berubah kita itu kalau kita yang mengubahnya. Nah, ini kemudian kalau bicara emotional quotient, maka ketika Anda itu menemukan, oh ya saya bad mood, saya kemudian harusnya bisa mencari solusi mengatasi bad mood saya. Anda mau nggak saya kasih tahu solusi untuk mengatasi bad mood? Ini masuk bagian dari ini nggak materi, ngasih tahu solusi bad mood. Oh, boleh Pak. Iya, jadi, dipersilakan. Okay, ya. Jadi kalau solusi bad mood, itu tiketnya adalah bersyukur. Coba deh Anda pikirkan sambil Anda rileks, tarik nafas ya. Lalu Anda pikirkan hal yang paling membuat Anda bersyukur. Maka tiket syukur tadi membuat Anda happiness, greatness, bahagia, berjiwa besar. Ini ilmu loh. Ini kalau Anda aplikasikan tiap hari, maka itulah karakter Anda. Yang sulit kan menjadikan itu karakter. Ya, jadi Anda karakternya itu ceria. Orang kan sering lihat orang sukses itu kenapa sih? Oh dia pinter. Selain pinter apa? Dia antusias terhadap siapapun. Dia atensi pada siapapun. Dia bisa belajar dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, dengan rendah hati dan penuh percaya diri. Bahkan dia memutuskan untuk selalu duduk di depan. 15 menit sebelum dosen datang misalnya. Ini ilmu di mana kita nanti terbangun yang namanya karakter. Ya Sunan Kalijogo, kenapa dikatakan Jogo Kali? Dia itu belajar dari Sunan Bonang waktu dia masih jadi perampok. Ya. Lalu
oleh Sunan Bonang, oke lah Anda silahkan nunggu saya kalau mau belajar. Tunggu berapa lama? Ternyata ditinggalnya tidak menit, tidak jam, tidak hari, tidak minggu, tidak bulan, tapi tahunan. Makanya dibilang Kalijogo. Ya. Lah, ini kan attitude pembelajar si Sunan Kalijogo. Ini kan lesson learn-nya adalah kita ini harusnya yang membuat keputusan bahwa kita itu seorang pembelajar. Saya bisa belajar dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Bahkan siapapun dosen yang hadir di kelas ini, itu adalah guru-guru terbaik dalam hidup saya. Nah, ini yang namanya Anda menata cara berpikir. Sementara orang selalu mengatakan, dosen itu enak, dosen ini nggak enak, dosen itu enak. Berarti kita nih korban. Karena apa? Kalau dosennya enak, saya begini. Kalau dosennya nggak enak, saya begini. Ya, sikap, attitude, behavior saya itu tidak saya yang kontrol, ya, tidak saya yang kendalikan. Nah, ini sekarang di era spiritualitas ini sebetulnya Anda adalah sutradara diri Anda. Anda adalah aktor yang membuat keputusan-keputusan mental. Sehingga gagasan ide-ide hebat itu akan muncul dari orang-orang yang biasa maintain yourself. Jadi Anda harus leading self, memimpin diri Anda sendiri, baru leading another, baru memimpin orang lain. Mulai dari apa? Bagaimana ya kalau setiap saya hadir di dalam event itu saya antusias, itu keputusan saya. Bahagia, keputusan saya. Kreatif, itu keputusan saya. Banyak orang itu sudah membuat self-talk. Dia bicara pada dirinya sendiri, saya ini orangnya pesimis, saya ini orangnya introvert, saya ini orangnya kaku. Itu yang bilang Anda, padahal Anda itu adalah motivator terhebat yang ada dalam hidup Anda. Maka kenapa Anda terbelenggu oleh cara berpikir itu? Coba Anda buat sebuah picture, gambaran baru mengenai diri Anda. Anda adalah seorang yang kreatif. Anda leader, ya, Anda orang hebat. Itu kalau menurut penelitian di Jepang, air tuh kalau yang kita pikirin bagus-bagus, kristalnya bagus. Kalau kita mikirnya jelek, hasilnya buruk. Padahal tubuh kita dominan air loh. Jadi konsep diri Anda harus ditata kembali nih. Harus Anda jadikan konsep diri yang positif pada diri Anda. Sehingga kemudian Anda itu bangun tidur ya, bercermin ya, sampai Anda suka dengan diri Anda ketika Anda bercermin, Anda sholat ya, berdoa. Mandi itu Anda merasakan sensasi air. Jadi kadang-kadang kita lupa bersyukur atas apa yang kita lakukan. Ini yang kita namakan kalau dalam studi perilaku itu mindfulness. Anda ketika Anda menyadari minum kopi aja, kalau Anda selipkan syukur, maka kopinya sensasional. Ya. Tapi kalau kita mikirnya ke yang lain, semua jadi hambar. Pikiran nih menjadi penting. Maka tadi saya katakan sutradara dan aktor itu adalah Anda. Kreativitas itu, gagasan, ide, itu sebetulnya ketika Anda memaintain ya secara holistik ya Anda, maka artinya conscious subconscious Anda, itu Anda menjadi sangat luar biasa. Nah, di dalam PKM, ya, kreativitas, itu hal yang penting memang tadi aspek kreativitas, tapi juga ada satu aspek yang nggak kalah pentingnya adalah mematuhi aturan. Ya, ada kesepakatan-kesepakatan yang tetap harus Anda bangun. Contoh kalau kita bicara proposal PKM, ya, Anda tetap harus mentaati regulasinya, aturannya, pedomannya. Ya, pedomannya tetap ya. Lalu kemudian ketika Anda menuangkan gagasan, khususnya di chapter-chapter awal, itu Anda seperti orang Anda mempromosikan, karena apa? Di situ, di chapter awal itu yang menjadi perhatian sebetulnya para reviewer. Ya, biasanya dia akan perhatikan itu. Jadi introduction ini menjadi penting. Kemudian knowledge ya. Contoh kalau kewirausahaan, itu di kalangan para review, itu ada yang mengatakan wirausaha itu yang penting apa? Yang penting bisnisnya jalan. Itu berdebat dengan review yang lain, yang mengatakan knowledge-nya mana, pengetahuannya mana.
ipteksnya mana. Nah, ini kan sekarang Anda akhirnya diminta untuk mengkombinasi tadi yang saya katakan di awal, leadership itu meliputi 3 hal, kreativitas, integritas, dan ipteks. Jadi ilmu pengetahuannya makanya Anda upayakan untuk terus berbahagia ketika Anda berada di kuliah. Ketika Anda memutuskan bahagia, itu Anda sedang belajar membangun karakter orang sukses. Orang sukses itu bahagia. Ya, bahagianya karena keputusan mental, bukan karena dikasih duit, dikasih misalnya Mbak Nuha, kalau saya kasih 2 juta sekarang senang nggak? Seneng, Pak. Senang ya. Senangnya ini adalah senang, semua orang juga senang. Iya. Ini namanya senang, saya juga senang, tapi senang itu senang yang sifatnya tidak kreatif. Karena apa? Karena menunggu sesuatu. Tapi kalau kita senangnya itu senang yang sifatnya kreatif, tadi kuncinya bersyukur. Karena sudah terlalu banyak nikmat yang ada di sekitar kita. Ya. Nah, dalam apa tadi saya menyinggung modal psikologis, satu itu Anda harus punya harapan, punya passion, punya cita-cita besar ke depan. Jadi jangan sampai mahasiswa nggak punya cita-cita. Yang kedua adalah self-efficacy. Self-efficacy itu apa? Percaya diri. Bangun itu percaya diri. Percaya diri itu sebetulnya cuma kita milih aja tombol pede apa enggak pede. Saya cerita teman saya tadi itu sebetulnya dia punya alasan sempurna untuk tidak pede. Tapi keputusannya pede. Ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah optimisme. Ini energi nih, kalau kita membayangkan sesuatu ke depan dengan optimis, ya Anda biasa berdoa sesuatu ke depan dengan optimis. Maka kekuatan Anda melampaui kekuatan pemancar TV. Pemancar TV itu frekuensinya itu membentuk realitas gambar. Pikiran Anda itu membentuk realitas masa depan Anda. Jadi penting sekali Anda berpikir ke depan ya secara optimis. Lalu yang keempat adalah resiliensi. Resiliensi itu daya tahan. Karena memang tantangan generasi Anda jauh lebih hebat dalam hal teknologi dengan saya. Tapi kalau kita bicara daya tahan, kita terbiasa teruji. Kita terbiasa kalau mau nonton TV dulu saya harus ke kecamatan dulu untuk nyetrum aki. Aki disetrum, TV-nya hitam putih. Ya. Perjalanan untuk ke kecamatan itu butuh waktu 30 menit. Naik sepeda. Anda kan sekarang zaman saya itu yang namanya telepon. Telepon itu barang mewah. Luxuries, barang mewah. Yang punya itu mungkin ketua RW, Pak Lurah, kayak gitu yang punya. Saya masih ingat ketika adik saya itu sakit, itu saya kebingungan gimana saya harus telepon bapak saya. Saya akhirnya ke rumah Pak Lurah supaya bisa telepon. Ya. Tapi hari ini ada telepon di ruang tengah, bunyi kring, Anda ngambilnya juga malas-malesan. Anda lebih suka ngambil mobile phone yang ada di saku. Ya, jadi teknologi ini membuat kita jadi dimanja nih. Nah, jadi tantangannya apa? Tantangannya resiliensi, daya tahan. Bagaimana kita tetap bisa membangun satu energi untuk punya daya tahan yang hebat. Ini yang harus kita bangun. Jadi saya pun belajar dari generasi-generasi sebelumnya terkait dengan itu. Ya, apa inspirasi yang kita bisa bangun? Oke, jadi itu modal psikologis kita ya. Kita bangun tadi ada 4 ya. 1 harapan. Bangun itu cita-cita, harapan. Kedua adalah self-efficacy, percaya diri. Ketiga, optimisme. Keempat adalah resiliensi, daya tahan. Ide-ide itu sebetulnya akan muncul kalau apa sih sebetulnya? Gagasan itu. Kalau kita itu rileks. Anda mungkin pernah mengalami bagaimana Anda berada di kelas ketika ujian, lalu Anda lupa mengerjakan itu gimana ya caranya, padahal udah belajar. Nanti begitu keluar dari ruang kelas, aduh kan ini saya juga ngerti. Jadi ngertinya ketika udah di luar kelas. Karena apa? Karena kita sangat tegang pada saat itu. Jadi sebetulnya gelombang rileks, kalau di otak ini ada gelombang namanya alfa, beta, alfa, theta, delta. Jadi di gelombang alfa, theta ini yang harus Anda mulai Anda dekati, atau Anda apa ya? Istilahnya Anda kontrol gelombang itu. Jadi Anda bisa rileks ya, bisa nyaman. Bahkan
Kalau misalnya Anda mau, misalnya tadi saya mau cerita yang nervous ya. Kalau kita nervous nih kan, kita ini kan dilihatin banyak orang nih, ada berapa orang nih yang ngeliatin kita. Yang ngeliatin kita berdua ada berapa orang? Banyak ya. Semua itu menusuk ke hati loh kalau bagi orang yang dia external control, ya, kontrolnya di luar. Jadi dia membayangkan semua orang melihat dia lalu berpikir hal-hal negatif mengenai kita. Dia ngomongnya apa ya? Kan kita jadi salah tingkah kan, Pak. Nervous. Itu hal biasa ketika kita nervous. Tangannya dingin, bahkan mulai lupa yang mau diomongkan. Nah, disinilah kita mulai internal control. Jadi saya paling suka itu membayangkan sosok atau kita punya pengalaman hebat atau kita memodel orang-orang hebat. Lalu model orang-orang hebat itu ya misalnya saya ini memunculkan sosok orang hebat di depan saya. Terus saya merasa saya butuh ini loh, bagaimana saya nanti public speaking bicara di depan orang. Bagaimana saya itu sabar, saya antusias. Orang itu kayaknya begitu saya begitu pengen jadi dia gitu ya. Ini orangnya ada di sini. Saya bayangin. Lalu setelah itu saya atur nafas, ya kita tatap nafas kita. Ketika saya merasa semua DNA saya, adrenalin saya itu bergetar dan saya pengen betul seperti itu, maka kemudian saya masuk ke situ, saya merasakan. Lalu saya merasa internalisasi. Setiap tarikan nafas membuat saya internalisasi. Jadi saya merasa energi positifnya masuk, inspirasinya masuk. Wah, terima kasih, saya ucapin terima kasih pada sosok itu. Kemudian saya tarik nafas, hembuskan nafas, saya kemudian duduk. Terus yang terjadi apa? Energinya luar biasa. Ya, jadi kita seperti orang baru gitu loh. Kita melihat audiens itu luar biasa. Jadi apa? Itu kayak gini kan cukup kita bayangkan nanti. Kalau dulu awalnya mungkin kita bagaimana seperti itu, tapi Anda bisa internalisasi. Lalu Anda ketika masuk kelas ya, itu Anda menjadi orang yang sangat lebih independen ya, lebih mandiri, lebih kreatif, menyampaikan gagasan itu lebih nyaman. Saya punya sahabat direktur Universitas Kristen Duta Wacana. Dia itu kalau dulu kuliah sama saya waktu di UGM, bilang saya gini, saya itu kenapa ya kalau setiap mau ngacung ke dosen, padahal dia jadi direktur MM. Setiap saya mau ngacung, itu pertama ini berat. Begitu udah ngacung, dosennya bilang, ya silahkan tanya, langsung lupa. Jadi itu problem dia. Lalu saya bilang, ayo kita ke Parangtritis. Lalu subuh-subuh itu kita ke Parangtritis. Ketemuan, lalu kita menghadap ke pantai waktu itu. Sekarang lihat gelombang, lalu sekarang yuk kita kan nggak ada orang nih, kita latihan ngacung. Kita ngacung, sama-sama, gampang ya, ringan ngacung. Lalu setelah itu kita mulai memberikan pesan-pesan positif pada dia. Mohon maaf Prof, untuk waktunya sampai lebih dari 20 ya Pak? Oh, udah lebih dari 20 ya? Iya, nanti sampai kurang 3 menit lagi. Oh, 3 menit. Iya, saya juga ada acara. Oh iya Prof. Oke. Jadi itu ya, akhirnya dia praktekkan. Dan akhirnya ketika dia mencoba di kelas ya tetap aja dia awalnya merasa tetap nervous ya. Tapi saya bilang, lah itu tahapannya memang seperti itu. Jadi kalau Anda pengen bisa ngomong, bisa positif ya, maka Anda harus mengalami itu. Ya, jadi nggak apa-apa itu. Itu namanya jam terbang. Tapi Anda cara berpikirnya sudah sesuai gitu. Jadi jam terbang itu memang tetap penting. Bayangin Anda naik pesawat gitu ya, pilotnya IP-nya 4 tapi baru nerbangkan hari itu. Kira-kira Anda stres nggak? Stres juga ya. Jadi ini saya kira yang namanya jam terbang memang tetap harus kita lalui. Jadi Anda ketika nanti bicara bagaimana saya lebih optimis, lebih pede, lebih kreatif, lebih itu, ya tetap Anda harus memulai dari hari ini. Stepnya mulai dari hari ini. Kuncinya tiketnya apa? Bersyukur. Ya, tiket pertama bersyukur sehingga Anda itu rileks. Ya, Anda rileks, kemudian nanti gagasan munculnya juga dengan sangat mudah ya. Mungkin next time saya akan bicara lebih teknis ya, karena ini waktunya juga. Next time saya akan bicara lebih teknis kalau diundang sama Mbak Nuha ya, karena Mbak Nuha itu nggak mau undang saya, jadi jadi nanti tergantung Mbak Nuha ya. Iya. Oke, saya kira cukup ya untuk pemancing diskusi. Terima kasih. Oh, selamat datang. Waduh, nih sobat saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali materi yang sudah disampaikan oleh Prof. Heru, yang mana inspirasinya
banyak sekali mulai dari pengalaman di luar negeri maupun di dalam negerinya. Oke, teman-teman, mungkin untuk sesi kali ini kita lanjutkan di sesi tanya jawab dan juga diskusi. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya buka untuk 3 penanya pertama terlebih dahulu. Dipersilakan untuk mengacungkan tangan. Oke, baik. Untuk Mas yang sebelah sana, yang pakai baju batik terlebih dahulu, dipersilakan. Oke, untuk teman-teman yang online, silakan menggunakan fitur raise hand dan juga menunggu giliran. Oke, untuk Masnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, tanpa salam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Mahfidi dari program studi ilmu ekonomi angkatan 2021. Di sini saya akan menanyakan 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana atau seperti apa mahasiswa atau pribadi yang idealisme menurut Bapak? Kemudian yang kedua, ketika kita sedang melakukan sesuatu, kemudian kita ada rasa malas atau hawa malas, apakah itu bisa kita sebut sebagai passion? Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Masnya yang pakai baju biru tadi dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Meradana Putra Mujiono dari program studi ilmu ekonomi angkatan 2021. Nah, izin bertanya Prof. Heru terkait dengan resiliensi. Bagaimana cara membangun resiliensi, terutama bagi kami generasi X, generasi Y, dan generasi Z yang tumbuh dan dimanja oleh teknologi semenjak kami lahir gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada peserta di ruang ini. Mungkin untuk 1 pertanyaan lagi akan saya ambil dari online. Oke. Oke, untuk Mas Wahyu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia, terutama yang telah menyelenggarakan kegiatan ini yang sangat bagus buat kedepannya buat kita mahasiswa. Saya di sini akan sebelumnya Prof. Heru, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Wahyu Dianto dari jurusan manajemen angkatan 2021. Saya ingin menanyakan di sini saya menemukan kasus Prof yang mana tuh angkatan tua, yaitu angkatan tahun 90-an itu susah dalam memahami teknologi, kan? Sedangkan kita yang angkatan muda itu gampang untuk memahami teknologi. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana kita memberikan edukasi kepada angkatan-angkatan tua tersebut, ya kan? Karena sekarang kan udah masuk ke teknologi yang mana tuh udah masuk ke digitalisasi, ya kan? Itu aja, Prof. Masalah tersebut kita bagaimana memberikan edukasi kepada angkatan-angkatan tua sehingga mereka tahu bahwa teknologi itu sangat penting dan bagaimana cara memanfaatkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman semua. Untuk 3 pertanyaan pertama sudah saya dapatkan. Tapi saya dapatkan 4 pertanyaan karena tadinya ada 1 orang yang menanyakan 2 pertanyaan. Oke, untuk pertanyaan pertama terkait bagaimana sejatinya menjadi seseorang mahasiswa yang ideal. Menurut Mas Fidi ya, kalau nggak salah ya. Mas siapa tadi, mohon maaf? Muhammad Fidi. Ilham. Oh, Ilham. Oh, saya salah dengar ya. Kalau yang tadi ini siapa? Siapa? Azel. Adelvin. Oke. Adelvin. Ya nanti kita kenalan ya. Saya soalnya agak susah merekam. Ini mungkin generasi saya suka susah merekam. Iya, Pak. Oke. Jadi yang pertama mahasiswa yang ideal ya. Mahasiswa yang ideal itu kalau menurut saya ya tadi kembali lagi pada kita tuh harus jadi orang satu pertama kali menjadi orang yang punya mental belajar. Jadi kita punya kesadaran bahwa kita ini nggak kompeten. Kita harus menemukan apa yang tidak kompeten pada diri saya. Jadi saya pertama kali masuk kuliah, itu yang saya pahami, saya SMA hobinya apa? Musik. Saya dulu hobinya musik sama bela diri. Itu ekskul saya. Begitu saya kuliah, saya merasa ada kelemahan saya dalam hal bicara di forum-forum akademik.
Waduh, cara ngomong gimana, seminar kayak apa, nggak tahu. Lalu yang saya lakukan apa? Saya harus belajar ngikutin seminar. Seminar itu kayak apa, tugas moderator kayak apa, tugas pembicara kayak apa. Saya ngambil duduk depan dan saya nggak ngomong sama sekali saat itu. Saya cuma ngamati. Bahkan salah satu pembicaranya dulu kan Profesor Emil Salim namanya. Jadi zaman waktu itu saya ngambil kuliah cari yang murah. Saya cari seminar harganya 1.000 waktu itu. Terus saya ngambil pembicara Prof. Emil Salim, pembicara keduanya mahasiswa yang ternyata kakak kelas saya. Lalu seperti Mbak Nuha gini. Lalu saya deketin, gimana sih caranya bisa bicara di depan. Jadi pertanyaannya lugu ya. Tapi itu bagi saya penting. Jadi saya akhirnya belajar dari situ. Akhirnya dia mengatakan yang namanya mahasiswa katanya harus berpikirnya tidak linier. Tapi dia harus mengembangkan cara berpikir lateral. Caranya gimana? Anda harus menghadapi nanti situasi yang harus Anda lakukan kan tidak hanya A, tapi Anda ketemu A, B, C. Lalu Anda berbicara priority. Mana prioritas yang Anda lakukan? Bagaimana Anda mengembangkan multitasking? Sehingga dulu saya diminta kamu harus berorganisasi. Jadi saya berorganisasi sambil saya kuliah. Dan jangan saling menyalahkan kalau lulusnya lama bilang karena organisasi, jangan gitu ya, tapi harus tanggung jawab. Anda harus mulai membangun harmoni itu ya antara organisasi dan ini. Jadi kalau mahasiswa yang ideal bagi saya, kita itu nanti akan menjadi, pertama saya mahasiswa, tapi di keluarga saya sebagai anak. Ketika di lingkungan masyarakat kos saya sebagai warga masyarakat. Berarti ini kan saya ini multi role ya, perannya macam-macam. Dan itu kalau kita mau sukses ya harus bisa dijalankan semua. Saya sebagai warga masyarakat harus seperti apa, saya sebagai anak di sebuah keluarga harus seperti apa, saya kuliah harus seperti apa. Nah ini harus dikembangkan. Karena nanti satu saat Anda adalah leader di masa depan. Anda yang memimpin dan yang namanya leader itu Anda harus influence others. Anda menjadi sosok, jadi role model. Jadi Anda nanti berhadapan dengan berbagai karakter orang. Kita nggak bisa memaksa nanti kalau di dalam organisasi orangnya harus seperti yang saya suka loh. Banyak orang-orang yang aneh-aneh dan Anda harus mengembangkan fleksibilitas untuk berhadapan dengan situasi itu. Anda harus punya kemampuan adaptasi. Kalau bisa main jangan hanya dengan itu aja, tapi Anda mulai banyak bergaul dengan banyak orang. Jadi saya kira kuncinya adalah tadi Anda dunia pendidikan Anda punya makna di situ ya, Anda tekuni, tapi juga dalam lingkungan organisasi juga penting Anda jalani dengan baik. Dan dalam lingkungan keluarga, jaga betul hubungan dengan kedua orang tua. Ya. Karena Bapak Ibu ini kunci sukses betul. Dengan yang di atas, kemudian dengan kedua orang tua. Banyak sekali nanti kalau saya suruh cerita sampai maghrib, itu saya banyak cerita orang sukses gara-gara restu ibunya. Ya, restu bapaknya ini dahsyat, banyak cerita itu. Karena saya juga konselor, saya sering membeli konseling banyak, mungkin lebih dari 1.000 orang saya nangani masalah-masalah kaitannya dengan pengembangan kepribadian ya, pengembangan. Jadi saya kira itu ya Mas ya. Kemudian tadi yang kedua apa? Kalau misalnya seperti malas, terus dan lain sebagainya yang semacam malas-malas itu, apakah bisa disebut sebagai passion? Malas. Oke, malas ya, malas. Malas ini kan sebetulnya ada program yang bekerja di sini malas. Entah malas itu muncul karena biasanya program yang bekerja di bawah sadar kita itu terkait dengan pengalaman hidup di masa lalu. Jadi itu tumbuh muncul gara-gara kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masa lalu. Nah, kita nih tadi saya katakan sutradara, kita aktor. Lalu bagaimana kita membuat reprogramming ya terhadap Anda, atau ada buku mengenai recode your DNA. Jadi mengkode ulang DNA Anda. Kita jangan terlalu percaya bahwa kalau saya itu introvert maka sampai besok kita introvert. Jadi Anda berdaya untuk punya kuasa untuk itu, apalagi pertolongan yang di atas. Jadi Anda bisa change ya, bisa berubah. Jadi kalau optimisme, kemudian tadi daya tahan ya, misalnya gini, coba mulai menerapkan kecerdasan eksekusi. Kalau kita nggak pernah olahraga, maka putuskan besok diagendakan saya berolahraga. Paling tidak saya lari 1 kilo misalnya.
besok, lusanya, mungkin seminggu 3 kali atau 4 kali. Ini salah satu upaya untuk membangun ini, siap menghadapi challenge, tantangannya mulai dari kita sendiri, dari hal-hal kecil. Dan itu nanti itu akan tumbuh. Jadi pembelajarannya itu bukan kemudian kita mengerti pemahamannya seperti apa, teorinya seperti apa, tapi memang harus Anda aplikasikan. Jadi saya harus jogging, saya harus harus nanti kalau ditunjuk jadi ketua, saya mau jadi ketua. Ya, kemudian saya nanti mungkin mau buat forum diskusi di mana saya itu yang menjadi narasumber pertama kali. Itu harus dimunculkan, dan itulah nanti embrio orang sukses itu mulainya dari hari ini. Jadi kita jangan menunggu, nanti nunggu lulus, jadi kayak sekarang bayar besok gratis. Ya, jadi jangan gitu. Kalau sekarang bayar besok gratis kan Anda bayar terus kan, kalau ke warung sekarang bayar besok gratis. Jadi Anda harus mulai, keputusannya itu harus mulai dari hari ini. Ini dalam rangka kita bangun daya tahan kita, resiliensi. Ya. Kemudian tadi yang berikutnya siapa? Ya, mungkin menyambung dari yang sudah Bapak sampaikan tadi terkait bagaimana membangun resiliensi untuk generasi saat ini, seperti itu Pak. Iya, itu yang tadi Mas. Yang satu lagi itu kaitannya teknologi tadi. Oh ya, terkait dengan bagaimana memberi edukasi kepada kaum yang lebih tua daripada kaum generasi saat ini. Memberi edukasi? Iya, memberi edukasi kepada orang-orang tahun angkatan 90-an, seperti itu Pak. Prinsipnya memberi edukasi itu komunikasi. Komunikasi itu dengan siapa? Dengan receiver. Receiver itu penerima pesan. Penerima pesan itu bisa adik kita, bisa teman kita, bisa orang tua kita. Kita namanya sender, kita pengirim pesan. Lalu yang kita sampaikan apa? Message, pesan. Nah, ketika pesannya tidak masuk, kita kebanyakan orang menyalahkan receivernya. Wah, dia itu gini, si ini begini, adikku begini. Itu kebanyakan orang cenderung menyalahkan receiver. Kita lupa bahwa kita nih sebagai sender, itu sebetulnya kesempatan untuk learning, untuk belajar. Jadi saya harus belajar gimana ya caranya saya berkomunikasi. Ya, seperti tadi saya mengatakan ketika saya pakai underdose, itu kan saya berkomunikasi dengan komputer. Lalu kalau komputernya under Windows, saya pakai underdose, jalan nggak? Nggak jalan, maka saya harus belajar mengenai under Windows. Kalau misalnya saya banting sekalipun komputernya, saya pakai underdose, tetap nggak jalan. Ya, berarti yang harus berubah siapa? Yang harus berubah saya. Makanya saya belajar under Windows. Anda juga begitu. Saya ada pengalaman juga bagaimana berkomunikasi dengan istri. Nanti kapan-kapan deh. Ya karena jadi berkomunikasi dengan istri sehingga kemudian outcome-nya itu ketemu. Hari pertama, kedua enggak. Jadi ternyata ketika kita yang berubah itu dampaknya luar biasa. Ya, jadi nanti Anda bisa ketika Anda menguasai ilmu ini, itu Anda berkomunikasi dengan siapapun rasanya Anda sangat menikmati. Dan komunikasi itu sekali lagi ada dua hal ya, komunikasi sifatnya nonverbal maupun verbal. Komunikasi dengan ucapan, tapi sikap dan perilaku Anda adalah komunikasi terbaik, nasihat terbaik buat lingkungan. Saya kira itu dari saya ya. Saya mohon maaf karena atau satu lagi deh, boleh satu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari online nggih, Dok. Nggih, Prof. Untuk ini dari Ibu Titik, mohon dijelaskan untuk kriteria penilaian untuk proposal yang berhasil mendapatkan pembiayaan dikti dan prosedur dalam mendapatkan ide kreatif, seperti itu, Prof. Jadi nanti kalau di reviewer, itu penilaian pertama sangat administratif. Ya, pertama kali bicara rule-nya, Anda mematuhi aturan enggak? Itu adalah seleksi awal. Memenuhi aturan, jumlah halaman, kalau 10 ya harus 10. Ya. Kalau Anda mengutip, kutipannya atau citasinya, itu harus ada di daftar pustaka atau di referensi. Ini yang namanya match. Itu harus seperti itu. Jadi Anda harus berbasis pada pedoman. Aturan itu penting meskipun kita mengembangkan kreativitas. Nanti tahap kedua baru kita bicara kreativitas. Kreativitas itu kita bicara levelnya. Nanti ada kreativitas tingkat dasar. Misalnya Anda bisnis Anda sebelumnya es krim, lalu Anda kasih tambahan buah satu. Buah apa nih? Seri atau buah apa? Nah, itu mungkin kreatif, tapi kreatifnya level bawah.
Tapi ketika Anda mulai mengembangkan bagaimana sih Anda memahami pelanggan, Anda memahami pasar, lalu kemudian Anda mengemas bisnis itu tidak sekedar ini, tapi Anda mengembangkan bisnis misalnya Anda mengembangkan kafe belajar. Jadi kebutuhannya sebetulnya bukan hanya es, tapi ada kebutuhan misalnya kalau itu di kampus ya, Anda membuat sebuah sarana untuk berkomunikasi, untuk belajar sambil menikmati es krim. Ya. Nah ini levelnya udah lebih tinggi. Dan yang lebih tinggi lagi kalau Anda bisa mempertemukan antara sociopreneurship dan technopreneurship. Jadi Anda berdampak pada masyarakat yang memang membutuhkan, Anda juga utilisasi teknologi. Dan Anda juga untung. Jadi Anda untung, masyarakat bawah tertangani, teknologi Anda gunakan. Itu luar biasa kreativitasnya. Mungkin itu dulu ya untuk hari ini. Terima kasih sekali buat teman-teman sekalian. Sukses ya, sukses selalu, sehat, berkah buat Anda, keluarga, dan mudah-mudahan ke depan Anda memang leader untuk eranya Anda nanti ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.